Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga hari ini sehat selalu ya. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang rangka pada manusia. Nah, sekarang anak-anak silakan coba perhatikan gambar di samping ini. Nah, dari gambar di samping, apa yang bisa anak-anak simpulkan dari gambar-gambar tersebut? Nah, gambar-gambar tersebut menunjukkan aktivitas manusia yang berbeda. Ada manusia yang sedang melakukan olahraga, ada manusia yang sedang melakukan jalan, dan sebagainya. Nah, daripada aktivitas tersebut, itu sangat mempengaruhi daripada struktur tulang dan rangka manusia itu sendiri. Nah, pada sistem gerak manusia itu dibagi menjadi 3. Ada tulang, ada otot, dan juga sendi. Nah, sistem gerak pada manusia ini menghubungkan antara tulang, otot, dan sendi yang bekerja sama dengan sistem yang lainnya, begitupun dengan sistem saraf. Nah, yang mana nanti terjadi koordinasi nih antara ketiganya. Nah, daripada sistem gerak ini, dia dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Nah, anak-anak bisa perhatikan gambar rangka di samping ini. Nah, rangka ini adalah tulang ya, biasa kita kenalnya. Dia itu memiliki fungsi untuk menegakkan tubuh kita, untuk melekatnya otot, dan memberi bentuk pada tubuh kita. Dan masih banyak lagi fungsi-fungsi lainnya daripada rangka. Anak-anak pernah perhatikan tulang telinganya, tulang hidungnya itu tersusun dari tulang apa ya? Nah, pada rangka, pada tulang, itu tulang dibagi menjadi 2. Ada tulang rawan dan juga tulang keras. Nah, tulang rawan itu contohnya tadi tulang yang ada pada cuping hidung kita dan yang ada pada telinga kita. Sedangkan tulang keras itu adalah tulang lain yang menyusun tubuh kita. Ada tulang pipa yang ada pada tangan kita, pada kaki kita, dan tulang-tulang lainnya. Nah, pada tulang keras itu dibagi lagi menjadi 3. Ada tulang pipa, tulang pipih, dan juga tulang pendek. Untuk tulang pipa, ini bentuknya seperti ini ya. Nah, contohnya itu ada pada lengan kita, lengan, kemudian kaki. Bentuknya juga dia kan seperti pipa yang memanjang gitu. Sedangkan tulang pendek, dia bentuknya kecil-kecil, bentuknya pendek-pendek gitu ya. Itu ada pada ruas jari kita, ruas jari tangan kita, ruas jari kaki kita. Sedangkan untuk tulang pipih, dari namanya saja pipih ya, berarti dia bentuk tulangnya adalah pipih. Nah, contoh tulang pipih itu ada pada tulang dada, tulang rusuk, maupun tulang belikat kita. Tulang keras juga dibagi menjadi 2, yaitu ada tulang kompak dan tulang spons. Nah, dari namanya saja kita bisa tahu ya, kalau kompak berarti dia rapat, susunannya padat dan juga kuat. Sedangkan tulang yang spons itu dia bentuknya berongga. Nah, sekarang anak-anak silakan perhatikan gambar struktur tulang yang ada di samping ini. Nah, ternyata tulang ini dia ada selaput pelindungnya loh. Namanya itu adalah periosteum. Selaput pelindungnya ini ternyata banyak mengandung pembuluh darah, yang mana merupakan makanan untuk sel-sel tulang tubuh kita. Nah, nama lain dari sel-sel tulang itu adalah osteosit. Nah, untuk lebih detailnya, untuk lebih jelasnya, kita coba bagi tulang ini menjadi 3 bagian, seperti pada gambar berikut ini. Nah, tulang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah epifisis, yang kedua adalah diafisis, yang ketiga adalah cakra epifisis. Nah, kalau misalkan kita pernah mengalami kecelakaan atau kita pernah mengalami sebuah benturan yang mengakibatkan tulang kita rusak, maka tulang tersebut akan diperbaiki. Tulang yang rusak itu nanti akan diserap oleh osteoklas yang fungsinya untuk merombak tulang yang rusak. Kemudian nanti akan diganti dengan tulang baru atau tulang yang baru yang bernama osteoblas. Dari tadi kita membahas tentang tulang. Apakah anak-anak tahu proses pembentukan tulang itu namanya apa? Kalau belum tahu, proses pembentukan tulang itu dinamakan osifikasi. Ingat ya, osifikasi itu proses pembentukan tulang.
tulang-tulang pada manusia itu dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Nah, yang pertama itu ada tulang-tulang kepala atau tengkorak. Kemudian ada tulang-tulang badan, dan yang ketiga ada tulang-tulang anggota gerak. Nah, untuk tulang tengkorak, ruas-ruas tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk itu termasuk rangka aksial. Apakah rangka aksial? Rangka aksial adalah rangka yang membentuk sumbu utama tubuh manusia. Jadi dia merupakan tulang-tulang yang bersifatnya utama gitu ya. Kalau misalkan tidak ada tulang tersebut, kemungkinan tubuh manusia tidak akan berbentuk tegak seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu ada gelang bahu, gelang panggul, tangan, dan tungkai kaki. Itu termasuk rangka apendikular atau rangka tambahan. Jadi, tangan kita, kaki kita itu adalah rangka tambahan. Nah, makanya banyak atau ada sebagian orang yang masih bisa tetap hidup walaupun tidak memiliki tangan dan juga kaki. Kita coba bahas satu persatu ya. Yang pertama itu adalah tulang-tulang tengkorak. Nah, anak-anak bisa perhatikan gambar berikut ini. Nah, pada tulang tengkorak itu susunannya cukup kompleks ya, karena tengkorak ini dia tulangnya berbeda dengan tulang-tulang yang lain. Karena pada tengkorak itu sebagian besar dia juga berhubungan dengan sistem saraf. Nah, di sini kalian bisa lihat di gambar tersebut itu ada tulang dahi, kemudian tulang ubun-ubun, kemudian tulang kepala belakang, kemudian tulang baji, tulang tapis, dan tulang pelipis. Nah, selain itu juga ada tulang-tulang bagian muka yang terdiri atas 2 tulang rahang atas, 2 tulang rahang bawah, 2 tulang pipi, 2 tulang hidung, 2 tulang air mata, 2 tulang langit-langit, dan 1 tulang pangkal lidah. Jadi di sini sangat jelas ya, ada banyak sekali tulang yang menyusun daripada tengkorak kepala kita. Yang kedua adalah tulang-tulang badan. Nah, tulang-tulang badan ini dibagi lagi ya, ada beberapa kelompok. Nah, ada tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, gelang bahu, dan juga gelang panggul. Yang pertama adalah tulang belakang. Nah, anak-anak bisa perhatikan gambar berikut. Tulang belakang pada manusia itu berjumlah 33 ruas, yang terdiri atas 7 ruas tulang leher, kemudian 12 ruas tulang punggung, dan pada 12 ruas tulang punggung itu melekat 12 pasang tulang rusuk, kemudian ada 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang yang menyatu cukup kuat, dan 4 ruas tulang ekor yang juga menyatu. Yang berikutnya adalah tulang dada. Nah, tulang dada ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian hulu, bagian badan, dan juga bagian taju pedang. Nah, pada bagian hulu melekat tulang selangka, sedangkan pada bagian badan melekat 7 pasang tulang rusuk sejati. Yang berikutnya adalah tulang rusuk. Nah, pada manusia, tulang rusuk ini berjumlah 12 pasang, yang terdiri dari 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Nah, untuk tulang rusuk sejati itu adalah tulang rusuk yang bagian depannya itu menempel pada tulang dada. Nah, bisa diperhatikan ya di gambar berikut ini. Dia menempel pada tulang dada. Nah, kemudian untuk tulang rusuk yang palsu, itu dia tulang rusuk yang bagian depannya itu menempel pada tulang rusuk di atasnya. Sedangkan bagian belakangnya menempel pada ruas-ruas tulang punggung.
Sedangkan tulang rusuk melayang adalah tulang rusuk yang bagian depannya tidak menempel pada tulang lainnya, atau dia bisa dikatakan melayang gitu ya. Sedangkan bagian belakangnya itu menempel pada ruas-ruas tulang punggung. Yang berikutnya adalah gelang bahu. Nah, terdiri dari 2 tulang belikat yang bentuknya segitiga dan juga 2 buah tulang selangka yang berfungsi untuk menghubungkan gelang bahu dengan rangka tubuh. Nah, silakan anak-anak bisa perhatikan gambar gelang bahu berikut ini. Dan yang terakhir adalah gelang panggul. Nah, gelang panggul ini dia terdiri atas 2 buah tulang usus, 2 buah tulang kemaluan, dan 2 buah tulang duduk. Nah, jadi gelang panggul ini nih adalah bagian tulang yang terletak ketika kita duduk ya, termasuk ada tulang duduk juga. Nah, untuk yang ketiga itu ada tulang-tulang anggota gerak. Nah, anggota gerak ini dibagi menjadi 2, yaitu tulang-tulang anggota gerak bagian atas atau kita kenal dengan tangan, dan tulang-tulang anggota gerak bagian bawah, yaitu kaki atau tungkai. Nah, tulang anggota gerak bagian atas itu berhubungan dengan gelang bahu, sedangkan tulang anggota gerak bagian bawah itu berhubungannya dengan gelang panggul. Nah, bisa dibayangkan ya, tadi kita sudah menjelaskan tentang gelang bahu dan gelang panggul. Nah, ternyata ada loh ayat di Al-Quran yang berbicara tentang tulang. Begitupun teman-temannya sendi dan juga otot. Nah, ada di surat apa ya? Nah, terdapatnya itu adalah di surat Al-Mu'minun ayat ke-14. Nah, anak-anak bisa lihat ayatnya di samping berikut ini. Yang artinya, kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Subhanallahirrahmanirrahim. Nah, ternyata begitu istimewanya, begitu indahnya ayat suci Al-Quran ini, karena apa-apa yang ada di dalamnya ternyata sangat erat kaitannya atau hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, termasuk juga dengan tulang. Nah, dalam ayat ini ternyata Allah tidak hanya membicarakan tentang tulang, tapi juga daging. Mungkin kita kenalnya dengan nama otot yang nanti akan kita pelajari setelah pelajaran berikut ini. Kemudian ada juga yang lainnya. Nah, Allah menciptakan nih, ini kan salah satu proses yang namanya penciptaan manusia ya. Nah, dari situ Allah menjelaskan proses penciptaan manusia tersebut, perlahan sampai terbentuklah kita sebagai sosok manusia. Nah, semoga dengan belajar tentang tulang ini, salah satunya tentang rangka, kita semua anak-anak bisa lebih bersyukur ya kepada Allah atas apa yang telah Allah berikan pada kita, atas apa yang telah Allah karuniakan pada kita. Mungkin bisa diambil pelajarannya, pengajarannya. Oke, sekian pertemuan untuk hari ini. Semoga kita bisa dapat pengajaran dari pertemuan hari ini ya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.